ada Aeropress Championship yang bakal ditandingkan ke Jakarta dan pemenangnya akan tanding lagi ke Kanada. Kopi itu sebenarnya nggak harus pahit saja kan. Jadi untuk aku sendiri, hidup itu kan kayak kopi. Jika kamu tidak bisa menikmatinya, maka ya terasa akan pahit saja. Oh, biasanya tuh kita minum kopi tuh yang gimana ya? Yang easy. Oke. Kopi instan, something like that. Benar. Ini kok kopi tapi kayak teh. Oke, kalau tadi kita udah ketemu cewek-cewek nih, rata-rata toko-toko kopi yang kece-kece. Kali ini kita ketemu sama satu toko kopi juga dan lumayan datang dari jauh, yakni dari Bali. Kita sapa ini salah satunya. Oke. Halo, selamat sore. Nama saya Aziz dari Misibu Roaster Bali. Oke, jadi Mas Aziz sebagai ya salah satu barista lah ya, Mas ya? Barista di Misibu Roaster. Oke, nah ini kita mau tanya seputar ini kan Misibu sebenarnya asalnya dari Bali, ya kan? Betul. Nah ini kebetulan eventnya itu adalah di kota Medan. Apa nih yang membawa Misibu jauh-jauh di pulau yang berbeda Siap. untuk kemarin nih kira-kira? Sebenarnya tujuan awalnya itu memperluas jangkauan customer pasti ya kan. Oke. Terus selain itu kedua juga kita memang udah ada beberapa coffee shop yang pakai kopi kita di Medan. Di Medan. Jadi Oke. kita kirim dari Bali ke Medan. Oke. Jadi sekalian juga kunjungan lah, Oke. kunjungan customer. Boleh. Jadi ini istilahnya sekalian catch up dengan orang-orang yang sudah mengenal Misibu di Medan. Jadi biar bisa silaturahmi lah. ceritanya. Silaturahmi, benar banget. Siap. Oh Mas, ini kan kita dari podcast cerita tentang dia nih, Mas Aziz. Boleh diceritakan dong awal cerita Mas Aziz akhirnya memilih kopi sebagai apa ya? Salah satu passion, kemudian mengawali jadi seorang barista itu gimana ceritanya nih Mas? Oke. Sebenarnya awalnya tuh kebetulan saya emang basicnya F&B. Oke. Sekolahnya F&B. Tuh, terus tadinya orang dapur, orang kitchen. Oh gitu. Berarti selain bikin kopi, masak juga jago nih ya? Masak juga bisa. Bisa. kebetulan. Siap. Oke. Terus nggak sengaja kerja di sebuah coffee shop part time waktu itu, ya kan? Ternyata lebih suka di kopi. Dari situlah akhirnya berkelanjutan seiring dengan industri kopi yang berkembang juga kan di Indonesia gitu. Oke. Tahun berapa tuh Mas? Saya masuk di industri kopi tuh tahun 2013 akhir lah. 2013 akhir. Wah ini udah puluh tahun juga ya, hampir ya. Belasan tahun udah lah ya. Ya 8 tahun. 8 tahun lah. Jadi kalau anak udah SD juga lah kurang Ya lebih. lumayan lah. Oke Mas, ini kan mungkin biar kita introduce juga nih kepada teman-teman di Medan. Mungkin sudah ada yang tahu sebenarnya, tapi mungkin ada yang ingin lebih tahu tentang Misibu. Nah Misibu itu sebenarnya apa sih yang di-offer selain mungkin ada biji kopi atau produk-produk lain, mungkin boleh dikenalkan juga. Oh, siap. Oke, jadi kalau Misibu sendiri itu kurang lebih sebenarnya roastery, tapi yang membedakan mungkin kita tuh apa ya? Melakukan servis yang sedikit lebih unik lah daripada yang lainnya gitu. Agak nyentrik mungkin? Agak nyentrik Oke. dari segi desain. Terus ada beberapa after sales yang kita lakuin yang mungkin tadinya nggak dipakai orang gitu. Oke, tapi kira-kira kalau misalnya dari segi produk, apa nih yang paling favorit dari Misibu? Khususnya buat orang Medan mungkin. Ini sekarang kan udah berjalan beberapa hari di sini. Apa nih yang paling disukai sama orang-orang Medan? Saya ambil produknya boleh ya? Boleh. Siap. Sebenarnya kalau produk kurang lebih, nah ini sih salah satu yang bikin kita unik tuh dari pertama ada packagingnya yang beda. Tuh. Terus kebetulan produk ini tuh produk favorit lah. Oke, kebetulan Mandailing pula Kebetulan ya. kopi Sumatera juga lagi Iya, Mandailing benar. gitu. Jadi dari sini juga. Iya, jadi kayak awal mulanya kita mulai mudah dikenal orang tuh start dari single originnya dulu dari kopi ini. Terus barulah kita kembangin lagi ke produk-produk lain. Siap. Jadi sejauh ini kalau untuk biji kopi sendiri dari Misibu udah ada berapa jenis? Udah banyak lah Mas ya? Lumayan sih koleksi kopi kita tuh mungkin ada sekitar 25-an Wow. ya jenis lah ya dari daerah-daerah yang berbeda. Tapi mostly dari Indonesia lokal atau ada yang dari luar juga? 80% lokal kopi. Ya Indonesian coffee. Siap. Gitu. Oke, mungkin tapi kalau misalnya kan kebetulan di Medan karena di Jelajah Kopi Indonesia juga kita bisa ketemu sama Misibu. Tapi kan ini mungkin ada teman-teman yang di Bali yang pengen lihat langsung atau datang langsung mungkin ke coffee shopnya atau ke outletnya. Ada nggak Mas? Boleh dikasih tahu? Ada. Kalau di Bali kita ada outlet di area Canggu.
Ya itu tuh di dekat Pantai Brawa. Oke, wah jadi asik banget nih ya. Ya. Sambil ngopi, bentar lihat sunset. Ya benar, bisa lihat sunset, terus bisa kebetulan kan pabriknya kita open ya, terbuka. Jadi Oke. semua orang tuh bisa lihat proses bagaimana ngerosting gitu, gimana tahapan-tahapan kopi itu dimasak lah. Wah, Karena ini pabriknya memang terbuka dan semua orang bisa lihat. cakep banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di Bali mungkin boleh mention kalau kalian tahu Misibu. Tapi kalau misalnya pengen tahu, tadi udah dijelasin sama Mas Aziz, boleh datang ngopi sambil lihat sunset. Mas Aziz, thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you, sukses selalu. Oke, namanya event kopi nggak afdol kalau kita nggak nyicipin kopi. Tapi kali ini kita mau cicipin kopi yang berbeda dengan experience yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa komen dulu nih. Biasanya kalian kalau misalnya ngopi sukanya kopi apa sih? Cappuccino yang pakai susu atau kopi hitam mungkin black coffee atau kopi yang lain? Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang kopi-kopian, kali ini di cerita tentang dia kita akan membahas itu dan kita langsung aja ketemu dengan salah satu sosok atau tokoh yang seorang barista yang memiliki personal yang berbeda, cara penyajian yang berbeda untuk kopinya. Langsung aja. Selamat sore, Bang. Oke, nah belum apa-apa kita udah disambut nih sama ini dari Sansan. Kita kenalan dulu. Iya. Boleh, Halo, Bang. Ji, kenalin dulu, introduce yourself lah. Siap. Nama saya Zizi dari Sansan Coffee. Oke, jadi ini kita bakal ngopi sama Zizi kali ini karena aku tadi bilang sama teman-teman bahwa di Sunset itu ada yang berbeda. Yang berbeda adalah salah satunya tadi ya, kita belum apa-apa udah disambut, udah udah diajak ngobrol dan pastinya selain karena kopi itu bukan cuma komoditi yang cuma diminum selesai ya, Ki? Iya, Bang, bener. Karena ada hal-hal lain dari kopi yang sebenarnya bisa membuat kopi itu jadi lebih nikmat lagi. Yap, Nah, bener. Zizi mungkin boleh ceritain sedikit kira-kira apa yang akan kita nikmati nih hari ini? Wis, Kurang hari lebih. ini berarti Bang Habib udah ada ngopi? Ada tadi, sekali, ada. 2 kali ada. Udah, berarti aku hari ini mau seduhin yang soft-soft aja. Siap. Biar boleh. nyantai, ngobrolnya nyantai. Setuju. Boleh, Bang Habib nyantai duduk boleh. Nyantai. Aku duduk nih ya. Nah, siap. Ki, kita kan sambil ngobrol-ngobrol nih sih. Iya, Bang. Jadi aku juga bakal tanya-tanya karena kebetulan ini kan podcast cerita tentang dia. Iya, Bang. Jadi akan menceritakan lah ini kisah-kisahnya Zizi. Ya. Ini sebenarnya Iya, Bang. cerita Zizi untuk memulai dan akhirnya terjun di dunia kopi, industri kopi ini awal ceritanya gimana nih sih? Wah, awal ceritanya itu unik sih sebenarnya, Bang. Karena tuh jam 2 pagi lagi di Waduh. depan Chong Afi. Oke. Lagi nongkrong tuh di depannya ada bangku-bangku tuh kan, Bang. Iya. Kayak diem aja sama si Hakim kan, teman. Kayak diem terus mikir, loh, kita kok gini-gini aja ya gitu. Dan pengen ngelakuin suatu hal yang mengisi hari gitu kan, Bang. Oke. Supaya nggak gini-gini aja gitu kan. Ya udah akhirnya mikir, wah, gimana kalau kita jualan kopi gitu. Tapi nah, kami kan seneng dengerin gitu kan, Bang. Seneng ngobrol. Ya udahlah kita buat kopi aja, tapi kita sambil ngobrol gitu. Oke. Itu sempat nggak percaya, Bang, kayak apa bisa gitu kan? Apa Oke. bisa ketemu orang ngobrol, apa bisa gitu kan, Bang? Tapi alhamdulillah setahun 3 bulan ini berjalan, semuanya lancar, ketemu banyak orang. Sampai hari ini bisa kenal sama Bang Habib. Yes, pasti. Benar. Iya, itu istimewa itu, Bang. Karena unik sih ya. Tadi kayak Zizi bilang dari awal jam 2 pagi itu udah unik banget tuh. Iya, Bang. Maksudnya tiba-tiba karena kadang-kadang kan kita memang ada momen-momen ya. Iya, Di mana benar, kayak tiba-tiba kita dapat inspirasi, Iya, Bang, idea benar. dan lain sebagainya juga. Dan tadi Zizi cerita pengen serve kopi, Yap. tapi juga serve ngobrol. Yap. Atau istilahnya chit chat lah. Iya, benar. Karena mungkin zaman sekarang ya orang-orang kan pasti pengen juga mendapatkan experience yang Yap. berbeda. Oke, siap. Berarti dari 1 tahun 3 bulan tadi ya? Iya, Bang. Ini Bang Bib. sedih, bahagianya apa? Karena kan pasti ada lah ya. Iya, pasti. Di setiap bisnis pasti ada, setiap usaha pasti ada sedihnya, pasti ada senengnya. Tapi kami selalu reduce si sedihnya gitu, karena ya itu pasti bakal dilalui gitu kan, Bang. Iya. Ya pasti berat lah. Berat bahwasanya, waduh, di Medan yang begini itu bisa dikatakan tidak ada gitu kan, Bang. Dan gimana, apakah sulit? Ya dibilang sulit gitu. Tapi bener, ketika kita bener-bener usaha, kita bener-bener dedikasiin diri di sini,
semuanya bakal ngalir gitu. Oke. Semua kebaikan-kebaikan itu bakal ngalir. Karena aku yakin dan percaya kalau kita nanam kebaikan, pasti kita akan nuai kebaikan juga. Itu sih. Luar biasa. Kita mau minum kopi, Iya. tapi dapat apa ya? Istilahnya inspirasi Iya. yang luar biasa juga dari Zizi. Oke, ini kita mau ngopi apa nih Zizi? Hari ini aku mau seduhin Ijen. Ijen ini dari Jawa Timur. Oke, Nah, kopinya ini cenderung soft. soft ya. Iya, jadi kayak tadi aku bilang kan Bang Bib. Ini Bang Habib udah banyak ngopi nih pasti gitu Udah kan. beberapa kali lah. Iya, jadi kayak wah ini hari ini bakalan nyeduh Ijen. Aku seduhin yang lembut-lembut aja. Oke. Biar ngopi sorenya nyantai. Sip, mantap banget. Gitu. Ini aku seduhin buat Bang Habib Boleh. nih. Ini lagi diseduhin Ijen nih sama Ijen. Zizi. Nah, si Ijen ini lagi naik banget nih Ijen. Lagi peminatnya lagi banyak banget. Lagi favorit. Iya Bang, lagi favorit. Tapi kenapa nih? Misalnya kadang kan setiap biji kopi itu kan ada karakter ya. Yap, bener, Bang. Tapi kalau misalnya Zizi sendiri, apa biji kopi favorit dan kenapa? Wah, kalau Susah ya? favorit itu satu kali seumur hidup tuh Bang. Oke. Nikmatin Mekar Wangi. Oke. Mekar Wangi, tapi lotnya beda, lot khusus. Lot khusus itu dibuat satu kali seumur hidup. Jadi karakter rasanya itu buah-buahan kuning, buah-buahan orange, buah-buahan ungu, dan itu rasanya Kadang-kadang nggak bisa inget dijelasin. gitu. Iya, nggak bisa Langsung dijelasin Bang. nempel gitu. Iya, dan dia uniknya itu karena cuman sekali diproses. Siap itu kita nggak bakal ketemu lagi sampai yang begitu gitu. Wah, Siap. itu Mekar Wangi Bang Bib. Oke. Nah ini aku hari ini seduhin Bang Habib Ijen. Ijennya nama prosesnya CM Natural. Jadi target si prosesor untuk ngebuat si biji kopi ini jadi lebih lembut, lebih jelas rasanya, lebih nyaman dinikmati. Wah, nanti kayaknya memang udah sore-sore gini butuhnya emang yang soft. Iya, Bang. yang Yang soft-soft. santai-santai. Iya, bener, ya bener, sih, bener. ya. Dan Jadi- kalau misalnya ini teman-teman nih mungkin sambil kita ngobrolin kopi Iya, juga, karena kan pasti mungkin banyak yang penasaran juga sama Sansan. Yap. Mungkin kalau dari nama ini mirip Jepang. Iya Bang. Apakah Jepangan. memang terinspirasi dari sana? Iya bener Bang, terinspirasi dari Jepang. Coffee shop di Jepang gitu kan. Oh, oke. Karena kami suka budayanya gitu kan Bang. Satu yang paling kuat adalah kalau di Jepang biasanya kopi itu drip, jadi diseduh gitu kan. Kayak kita selalu lihat lah di Instagram, kalau yang lagi nyeduh pasti orang Jepang, gitu kan. Jadi itu yang kami angkat gitu kan. Makanya kalau di kedai sendiri kan kayak ada tulisan kopi yang besar gitu kan Bang. Banyak ornamen-ornamen tempelan gitu. Terus ada tirai, itu kan udah Jepang Jepang banget, banget, tuh. ya. Iya. Siap. Jadi memang terinspirasi Bang sama budaya-budaya di Jepang. Oke. Wah, Gitu. Ini udah selesai nih. udah selesai. Kita Iya. tes sama Zizi juga barengan ya. Kita. Iya Bang, siap. Tapi yang pasti nih hari ini udah banyak nyeduhin berapa nih? Banyak ya. Alhamdulillah Bang Bib. Udah surfing, udah ketemu beberapa teman-teman. Tapi mungkin experience yang seru itu adalah selain bisa nemu orang baru, tapi cerita-cerita baru juga kali. Iya ya. Bang, bener Bang. Jadi- Karena setiap orang kan bawa ceritanya masing-masing gitu kan Bang. Benar. Iya, itu sih yang ngebuat wah ternyata orang-orang yang datang ke Sansan itu bener-bener nikmatin semuanya gitu kan. Baik dari dia dengan leluasa bercerita gitu kan Bang. Dia kayak nyantai aja gitu kan Bang, tanpa harus segan-segan gitu kan. Kadang kan ada yang segan gitu cerita-cerita, tapi alhamdulillah tamu-tamu Sansan tuh nggak kayak ngalir aja Ngalir gitu aja, Bang. gitu ya. Dan Iya sih. akhirnya malah jadi temen. Iya, malah jadi keluarga Bang. Wah. Keluarga, bener. Itu sih Bang. Bener, Wah. bener. Oke. Makanya aku percaya, aku yakin dan percaya bahwasanya kopi itu benar-benar biji ajaib, tumbuhan ajaib. Karena gara-gara dia kita bisa jadi saling kenal, Betul. gitu Bang. Betul, Jadi Bisa gara-gara kayak kopi. keluarga. Yes, benar Bang. Ini judulnya kalau istilahnya dibilang gara-gara kopi lah ya. Iya. Bang Habib Oke, silakan. Nah, ini kita Bang. coba Ijen. Iya. Ini seduhan dari Zizi. Dan mungkin sebelum kita nyicip nih sih, mungkin Iya, teman-teman Bang. pengen tahu sebenarnya kalau di Medan tuh di Bang, mana silakan. nih Sansan? Iya. Kalau Sansan itu alamatnya di Jalan Karya Cilincing nomor 44. Oke. Nah, Kalau mungkin nanti sosial media kita taruh iya, di bawah sosial ya. Jadi, medianya ada. bisa tanya-tanya karena mungkin memang by appointment kan harusnya. Iya Bang, iya. Jadi misalnya Enaknya itu kalau kami jam bukanya kan selalu diposting di story Oke. gitu kan. Jadi
silakan dicek dulu story-nya supaya nggak kecelik gitu. kayak gitu. Betul Supaya nggak banget. kecelik mampirnya. Bener banget, karena ya itu tadi experience yang berbeda tentu akan menghasilkan sebuah sebuah cerita yang berbeda Yap, juga. bener bang, bener bang. Oke, mungkin kita coba Ya, ya. silakan dinikmati, silakan Ini dinikmati. kopi ijen. Nah, ini santai sambil menutup sore ini kita cobain dulu. Very sweet, Wow. sweet, smooth. Jadi tadi udah nyicipin beberapa kopi. Iya. Dari awal tadi kita udah ketemu banyak orang, ada ngopi juga. Tadi kita udah cobain Aeropress juga Iya, dan iya. lain-lain. Wis. Tapi emang ini beda banget nih. Beda ya, Ji. Bang. Jadi memang semuanya dapat. Tadi yang fruity ada di Roti depan. ada, Dan ini memang benar-benar sweet dan lembut, Smooth. soft, Iya, smooth. benar. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencoba experience kopi yang Yap, berbeda, bener, Bang. yang mungkin sesuai dengan favorit gitu. selera. Iya, bener-bener. Nah, ini bisa langsung ngobrol sama Z. Anyway, Z, thank you so much. Yap. Terima kasih udah kembali, Bang ngobrol-ngobrol. Habib. Terima kasih Pokoknya sukses terus Siap. sampai seterusnya lah ya. Siap. seterusnya. Makasih kembali, So, Bang Habib. thank you so much. Terima kasih kembali.